أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. Manusia itu dahulunya satu umat. Lalu Allah mengutus para nabi untuk menyampaikan kabar gembira dan peringatan, dan diturunkannya bersama mereka kitab yang mengandung kebenaran untuk memberi keputusan di antara manusia tentang perkara yang mereka perselisihkan. Dan yang berselisih hanyalah orang-orang yang telah diberi kitab setelah bukti-bukti yang nyata sampai kepada mereka. Karena kedengkian di antara mereka sendiri, maka dengan kehendaknya Allah memberi petunjuk kepada mereka yang beriman tentang kebenaran yang mereka perselisihkan. Allah memberi petunjuk kepada siapa yang Dia kehendaki ke jalan yang lurus. Surat kedua namanya Al-Baqarah
ayatnya 213. Allahumma hdina siratal mustaqim siratal anbiya'i wal mursalin. Amin ya rabbal alamin. Allahumma khtim lana bihusnil khatimah wa na'udzu bika min su'il khatimah wa na'udzu bika minal kafirin wa na'udzu bika minadh dhalimin wa na'udzu bika minal fasikin wa na'udzu bika minal munafikin wa na'udzu bika minal musyrikin. Amin ya rabbal alamin. Bismillahi tawakkaltu alallah la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Biaunillah biidnillah biridhoillah. BCA di Kota Baru Ndriorjo hadir kembali untuk senantiasa berhakko tilawatih, berhakko tukotih, dan berhakko jihadih. Mudah-mudahan dengan wasilah ini Allah subhanahu wa ta'ala merahmati diri kita, keluarga besar kita, anak-anak didik kita, siswa-siswi kita, dan sahabat-sahabat guru semuanya, dan seluruh kaum muslimin, muslimat, mukminin, mukminat. Mudah-mudahan dengan Al-Quran ini mereka semuanya mendapatkan hidayah dari Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga mereka semua termasuk orang-orang yang akan selamat dunia akhirat dan terbebas dari api neraka dengan beristiqomah di dalam Islamnya, beristiqomah di dalam imannya, dan beristiqomah di dalam ihsannya. Amin ya rabbal alamin. Allah subhanahu wa ta'ala maha kasih dan maha sayang. Kita ini diberi diberi kitab ya, pusaka yang sakti untuk panduan hidup kita di dunia. Allah maha kasih, Allah maha sayang supaya manusia ini tidak tersesat, supaya manusia itu tidak dimurkai sama Gusti Allah. Maka manusia dikasih yaitu Al-Quranul Karim dan juga hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli wa sallim alaih. Dan juga diturunkan yaitu para nabi dan para rasul, sahabat-sahabat Nabi, pecinta-pecinta Nabi, para habaib, para kiai, para ustadz, orang-orang beriman takwa, semuanya itu adalah orang-orang yang kinasih Gusti. Makanya kita tidak boleh menghinakan mereka, enggak boleh menghina, menyakiti. Kita harus saling harga, menghargai, hormat, menghormati sebagai hamba Allah subhanahu wa ta'ala. Dan masing-masing kita ini adalah pemimpin. Jadi bagaimana cara memimpin diri kita, keluarga besar kita, dan umat ini jangan sampai masuk ke dalam api neraka. Jadi surat At-Tahrim
ayat 6 sampai ayat 8. Mari kita perhatikan juga di surat 35 dek, namanya surat Fatir, ayatnya 32. Ternyata manusia ini setelah Al-Quranul Karim ini diturunkan dek, ada manusia itu yang wancet dek, wangel tuturane dek, ya, diberi peringatan, wancet aja tidak mau beriman, tidak diberi peringatan apalagi wong diberi peringatan aja nggak mau beriman, apalagi tidak diberi peringatan malah tidak beriman. Nah itu ada model orang seperti itu, namanya orang yang dolimun linapsih dek namanya, ya. Al-Baqarah ayat 6 sampai 7. Ya, mudah-mudahan mereka mendapatkan hidayah dari Allah, bisa berucap asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Amin ya rabbal alamin. Ada lagi golongan manusia dek, namanya muqtasid dek, tengah-tengah dek, kanan oke, kiri oke, STMJ, sholat terus, maksiat jalan. Kalau dia beramar ma'ruf tapi dia sambil mungkar, amar ma'ruf tapi sambil nyambi berbuat mungkar, ini enggak boleh. Kalau kita beramar ma'ruf ya harus nahi mungkar, ojo nyambi mungkar. Ya dek. Nah itu orang-orang munafik dek. Ya, dia juga ngaji tapi dia juga berbuat keji. Dia sholat tapi juga berbuat maksiat. Ini namanya imannya belum kokoh dek ya. Itu surat Al-Baqarah ayat 8 sampai 20 dek. Mudah-mudahan mereka mendapatkan hidayah dari Allah, dia bisa bertaubat kembali kepada Allah. Yang biasanya suka dusta, suka mengingkari janji-janjinya, suka berkhianat apabila diberi amanat ya dek. Mudah-mudahan mereka mendapat ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian golongan yang ketiga adalah golongan sabiqum bil khairat. Adalah golongan orang-orang yang berlomba-lomba dek untuk menjadi orang baik. Ini yang baik dek ya. Sudah menjadi orang Islam, disempurnakan rukun Islamnya, dia ingin menyempurnakan rukun imannya, dia ingin menjadi orang yang baik bagi dirinya dan juga bagi keluarga besarnya, ya, siswa-siswinya, teman-temannya, sahabat-sahabatnya, dan umat ini. Makanya kalau dia berdoa tidak hanya untuk dirinya sendiri tapi juga untuk sahabat umat manusia, sahabat umat jin, sahabat binatang, sahabat tumbuhan, semua makhluk yang ada di bumi menjadi sahabatnya. Inilah dek yang ada di surat Al-Baqarah ayat 1 sampai 5. Mudah-mudahan kita semuanya dan kaum muslimin muslimat termasuk golongan sabiqum bil khairat. Amin ya rabbal alamin. Ada lagi dek di surat 18 dek, ya, 18 itu namanya surat Al-Kahfi ayat ke-50 dek. Ini ada yang namanya orang fasik dek. Ya, ternyata ini ada jin itu juga fasik, manusia juga ada yang fasik. Jadi ada yang kufur,
ada yang dolim, ada yang fasik, ada yang munafik, ada yang musyrik, semuanya itu menjadi pengikut-pengikut penyembah iblis dek ya. Naudzubillah ya dek. Jadi mencintai iblis itu sejak dia hidup sampai mati dek, bersama iblis itu. Nah itu ada orang seperti itu. Makanya mudah-mudahan mereka kembali ke jalan yang benar. Surat 30 Ar-Rum ayatnya 30 sampai 46. Jadi harus kembali segera kepada Allah sebelum datang sakaratul maut. Kemudian juga di Al-Kahfi ayat 54 dek. Jadi dengan contoh-contoh yang Allah berikan itu, ternyata manusia yang kufur, dolim, fasik, munafik, musyrik itu suka membantah dek. Yang dibantah itu manusia gitu. Allah dibantah, malaikat dibantah, nabi dibantah loh. Kalau sudah jadi pembantah terus gimana dek? Ya, nah, akan kembali kepada dirinya sendiri, suka membantah, suka membangkang. Nanti sama dengan mendaftarkan dirinya untuk dibakar di dalam api neraka karena suka membantah, suka ngeyel, suka menolak, suka meremehkan ya kebenaran yang bersumber dari Al-Qur'an, ya dibantah, hadis-hadis Nabi dibantah. Itulah orang yang akan celaka. Wis gak dadi guru, wis gak dadi murid, wis gak gelem ngrungokno, wis gak seneng, akhirnya jadi pembantah. Itulah orang yang akan celaka. Naudzubillah summa naudzubillah. Mari kita sambungkan di surat Al-Baqarah ayat 213 yang kita kaji pada pagi hari ini. Manusia tadinya merupakan umat yang satu akidah dan satu tujuan amal perbuatan, yaitu untuk memperbaiki dan bukan untuk merusak, berbuat baik dan bukan berbuat jahat, berlaku adil dan bukan berbuat aniaya. Kemudian mereka berpaling dan mengerjakan sebaliknya. Loh dek, sebaliknya dek, disuruh baik malah pilih buruk, disuruh jadi ramah-ramah malah marah-marah, disuruh jadi muslim malah kufur. Loh dek, ini sebaliknya dek. Naudzubillah ya dek. Dan tidak ada lagi kesatuan akidah dan pendapat di antara mereka yang membawa mereka kepada kebahagiaan. Loh dek, mereka satu persatu kita teguh. Kalau bercerai-berai pasti kita akan runtuh, pasti kita akan rapuh. Ya dek, pasti kita akan ngeruyuh. Ya, lalu mereka berselisih, bercerai-berai. Loh dek, makanya butuh persatuan ya dek. Kita sudah disatukan di bumi Indonesia ini ya, dengan nilai-nilai luhur Pancasila yang 5 itu, Masya Allah. Maka bersyukurlah ya dek, kita sebagai bangsa Indonesia ya, beraneka agama hidup di sini ya dek. Ya, berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, kita saling kenal mengenal, saling hormat menghormati ya dek ya. Makanya ada persaudaraan itu antar negara, antar manusia, antar agama, dan termasuk persaudaraan yaitu namanya persaudaraan secara Islami. Makanya itu diajarkan semua oleh Allah, karena Allah itu maha pengasih tak pilih kasih, dan Allah juga maha penyayang ya dek.
Makanya kita belajar terus tafaqquh fiddin supaya kita menjadi umat yang baik ya. Nah uswayai mati ya mati, gak usah dipateni. Biarlah mati secara wajar. Ojo sampai menumpahkan darah. Iku gak disenengi Gusti Allah ya. Pertumpahan darah, pertikaian ya, tumpang tindih ya, kegalauan, keributan itu tidak disukai sama Gusti Allah. Rasulullah juga enggak senang. Makanya sudah zaman akhir, mari kita hidup secara damai. Lihat deh nanti surat Saba ya, ayat 15. Mudah-mudahan negeri kita ini dan negeri-negeri yang ada di bumi ini jadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, negeri yang aman, nyaman dan damai. Penduduknya orang-orang yang beriman takwa dan rajin beristighfar dan bertaubat apabila dia berbuat maksiat. Untuk mengembalikan mereka kepada keadaan semula bersatu dalam kebenaran, Allah mengutus nabi-nabi, manusia pilihan agar membimbing mereka ke jalan yang benar. Mereka memberi petunjuk atas kekeliruan yang diperbuatnya, menyampaikan kabar gembira kepada orang-orang yang beriman dan taat loh dek. Jadi orang-orang yang berbuat baik, taat sama Allah dan Rasulnya itu harus diberi penghargaan dan penghormatan. Jadi ya orang-orang yang berbuat keji dan mungkar harus diperingatkan. Kalau dia melanggar hukum ya harus dihukum. Jadi kalau dia berbuat salah ya, kalau dia seorang ulama tapi ulama ya harus diperingatkan dengan tangan kita, dengan mulut kita, dengan doa-doa kita ya dek. Nabi-nabi yang diutus itu dilengkapi dengan kitab-kitab samawi yang diturunkan kepada mereka, yang seluruhnya mengandung kebenaran, petunjuk-petunjuk dan penjelasan-penjelasan yang lengkap yang akan dijadikan landasan untuk memberi pertimbangan dan memberikan keputusan yang seadil-adilnya atas segala sesuatu yang diperselisihkan. Dek. Makanya ada pengadilan di dunia ini ya dek ya. Yang salah harus diadili secara adil ya dek. Mudah-mudahan ya dek, pengadilan yang ada di bumi kita ini adalah pengadilan yang baik. Negeri kita ini negeri yang baik ya dek. Para presidennya juga baik semuanya. Mudah-mudahan doa-doa kita dan warga bumi juga orang-orang yang baik. Sebenarnya manusia tidak perlu lagi berselisih karena kitab samawi yang diberikan mengandung keterangan-keterangan yang nyata, yang semuanya itu telah diketahui dan dimengerti. Jadi apakah gerangan yang menyebabkan mereka saling menyalahkan dan menganggap bahwa hanya dialah yang benar dan yang lain salah? Hal ini dikarenakan sifat dengki dan suka melakukan pelanggaran loh dek. Ternyata dek, sebabnya ini loh dek. Jadi orang itu kalau sudah sombong dek, ya sombong menolak kebenaran, itu buahnya ya suka nyalahkan orang yang benar disalahkan, orang yang salah malah dibenarkan. Itu pokal gawe iblis dek ya, hati-hati ya dek. Apabila sifat dengki dan iri ini telah tertanam di dalam hati, baik secara perorangan maupun secara bergolongan atau secara umum, secara kolektif sedunia misalnya, maka sukar untuk memperoleh ketentraman dan kesejahteraan antar mereka. Oh, bingung. Dunia makin panas, dek. Apakah hatimu yang panas apa dunia yang panas? Nah, ini harus dicek, dek. Ya, beruntunglah orang-orang yang beriman karena dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala mereka telah diberi petunjuk ke jalan yang benar.
Aisyah radhiyallahu anha berkata, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma sholli wa sallim alaih, apabila bangun di tengah malam, beliau mengerjakan sholat lail, sholat malam, dan beliau berdoa, Allahumma Rabba Jibrila wa Mikaila wa Israfila fatiras samawati wal ardi alimal ghaibi wasyahadati anta tahkumu baina ibadika fima kanu fihi yakhtalifun. Allahumma hdini limakhtulifa fihi minal haqqi innaka tahdi man tasha'u ila siratim mustaqim. Ya Allah, Tuhan Jibril, Mikail, dan Israfil, pencipta langit dan bumi, yang mengetahui yang gaib dan yang nyata, Engkaulah yang memberi putusan antar hamba-hambamu tentang apa yang mereka perselisihkan. Berilah aku petunjuk yang benar tentang apa yang diperselisihkan itu dengan izin-Mu. Sesungguhnya Engkaulah yang memberi petunjuk kepada orang yang Engkau kehendaki ke jalan yang lurus. Riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Di dalam salah satu doa yang maksur yang diamalkan para sahabat-sahabat, terdapat ucapan sebagai berikut, Allahumma arinal haqqo haqqo warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna jtinabah wa la taj'alhu multabisan alaina fanadillu waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, perlihatkanlah kepada kami yang benar adalah benar, lalu bimbinglah kami untuk mengikutinya, dan perlihatkanlah kepada kami yang salah adalah salah, dan bimbinglah kami untuk menghindarinya. Janganlah dijadikan yang benar adalah salah, itu samar-samar bagi kami, yang akan menyebabkan kami tersesat. Dan jadikanlah kami pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Mudah-mudahan ya Dek, apa yang kita kaji ini bermanfaat ya Dek, bagi diri kita, keluarga besar kita, dan umat ini. Mudah-mudahan menjadi orang-orang yang pecinta, orang-orang yang beriman, takwa. Jadi apapun mereka, dia akan selamat dunia akhirat dan terbebas dari api neraka. Mudah-mudahan Allah mengumpulkan kita semua nanti di surga Aden bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Surat Ghafir ayat 8 sampai 9. Amin ya rabbal alamin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam. Fahayyina rabbana bisalam wa adkhilnal jannata darussalam. Tabarakta rabbana wa ta'alaita yadal jalali wal ikram. Amin amin ya rabbal alamin. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.